Selamat pagi Pak Satrio. Ya, sebelum saya observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak mengenai observasi kita nanti Pak. Pertanyaan yang pertama, saya ingin tanyakan ke Bapak nanti, tujuan dari pembelajaran Bapak apa nanti ya Pak? Jadi materi yang saya ambil untuk observasi ini adalah tentang gerak parabola Pak. Gerak parabola. Jadi tujuannya itu siswa itu dapat mengetahui besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya gerak parabola tersebut. Oke. Pertanyaan kedua Pak, areal pengembangan yang Bapak hendak capai itu apa? Jadi di sini kan ada dua nih Pak, ada yang pengetahuan sama keterampilannya. Yang pengetahuannya itu tadi lebih ke konsepnya. Jadi mereka itu mengetahui konsep apa saja yang mempengaruhi gerak parabolanya. Nah keterampilannya itu kebetulan saya itu menggunakan simulasi. Jadi pakai pad. Nah jadi nanti di situ itu ada gerak parabola. Nah nanti ada kecepatannya sama sudutnya yang diubah. Dari situ keterampilannya nanti mereka bisa menentukan jarak terjauhnya itu seberapa dari hasil mengubah kecepatan sama sudutnya. Kalau begitu, strategi yang nanti Bapak ingin lakukan apa aja Pak? Jadi model yang saya pakai itu PBL Pak. Oh, PBL. Jadi nanti akan saya tunjukkan ininya ya, padnya ya. Yang padnya tentang parabola. Jadi ada masalah, ada problem. Ada masalahnya itu nanti di sini kan ada nih Pak. Nah, ini ada Maryam. Nah ini masalahnya itu ketika ada dua buah benda yang ukurannya berbeda. Jadi kan kalau misalnya ini misalnya bola Maryam sama mobil nih, di sini ada mobil. Saya coba tembakan dengan kecepatan yang sama. Ternyata itu jatuhnya itu sama juga, jarak terjauh parabola itu sama. Nah di situ permasalahan kok bisa kayak gitu. Nah jadi nanti mereka berpikirkan, oh ternyata massa itu tidak mempengaruhi gerak parabola. Yang mempengaruhi itu adalah kecepatan sama sudutnya. Nanti siswanya berkelompok atau gimana? Nah ini berkelompok Pak. Jadi setelah nanti digunakan di kelompok, nanti mereka pakai laptop bisa nanti satu kelompok. Jadi diskusi ada KPD-nya juga di sini. Kelompoknya random atau ada Bapak bagi berdasar? Iya, bagi berdasarkan ada yang pintar tuh saya pecah-pecah, jadi nanti saling mereka membantu. Soalnya kalau satu kadang tuh kalau tidak kita yang bagi itu mereka tuh yang dekat-dekat sama dekat-dekat ya gitu Pak. Oke, ada diferensiasinya juga ya Pak ya. Oke Pak. Nanti setelah ini kita besok lah ya Pak ya mungkin kita observasi. Nanti setelah itu Bapak, nanti saya mau tanya-tanya Bapak kali ini di studio Pak ya. Oke, terima kasih Pak Satrio. Sampai ketemu ya, selamat pagi Pak. Ya, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Fatih pimpin doa dulu sebenarnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, apa kabar hari ini? Masih sehat semua? Ada yang sakit nggak? Ada yang masuk? Dapat. Siapa lagi? Aman. Ada Ispen juga. Aman tadi apa? Sakit nggak? Siapa lagi? Bukan juga. Saiful kenapa? Aman Fikri. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Siapa? Dipimpin boleh untuk Bapak Angga. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
pembatasan itu berupa setengah lingkaran. Ada yang di rumahnya kalau zaman dulu tuh ada namanya parabola. Ada ya di rumahnya sini yang masih ada parabola. Parabola tinggi, satelit. Oh, ada. Dia kan setengah lingkaran kan? Ada. Itu parabola. Ya mungkin kalau sekarang yang itu jarang. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang gerak parabola. Tujuannya itu kita setelah kalian belajar ini nanti kalian itu bisa mengetahui besaran-besaran apa aja yang mempengaruhi gerak parabola. Sini ada yang mau main basket ada? Wah. Siapa? Wah. Juan, kira-kira kalau dalam main basket tuh pas melempar bola tuh kira-kira ada takarannya? Juan. Gimana kira-kira misalnya? Kekuatan tembaknya. Sudutnya apa diperhatikan enggak? Kayaknya tak terlalu sampai itu, cuman kira-kira lah ya kalau kita main bola kan. Nah, jadi nanti setelah ini bisa juga diterapkan ilmu fisikanya berapa besar gaya yang kamu lempar, sudutnya berapa agar gerak si bolanya itu bisa masuk ke dalam ringnya. Oke. Jadi hari ini nanti kita ada percobaan juga pakai aplikasi pad. Kalian akan menentukan gerak jatuh dari benda yang mengalami parabola. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, jadi ada persoalan. Mbak, perhatikan ya. Nah, jadi ini kita pakai aplikasi pad. Nah, coba kalian lihat, kalian perhatikan. Di sini ada sebuah meriam. Di sini ada kecepatan awal. Di sini ada massa, di sini ada benda. Coba perhatikan ya. Ini kan ada meriam nih. Nanti meriam itu akan mengeluarkan benda sesuai dengan pilihan kita di sini. Ini ada apa nih? Ada cannonball. Ini apa? Lengan. Ketika kecepatannya sama, coba nih Bapak ubah ya. Kecepatan itu 15. Kecepatannya 15 meter per sekon. Kita coba cannonball, meriam. Apa yang terjadi? Jaraknya segini kan, diukur ya. Jaraknya itu 22,88. Nah, apa yang terjadi ketika bendanya Bapak ganti dengan yang besar misalnya? Ini kan kecil tadi kan meriam. Bapak ganti. Kira-kira dia makin jauh atau makin dekat? Kenapa? Nah, kita coba ya, kata kalian kan makin dekat. Ternyata kenapa bisa gitu? Ada yang tahu? Nah, jadi setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian tuh bisa mengetahui kok bola meriam yang kecil sama mobil yang besar itu jarak jatuhnya itu sama. Oke, jadi kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya udah tahu kan? Nah, silakan kalian bagi per kelompok, nanti Bapak bagikan alat dulunya. Jadi permasalahan yang tadi, kenapa si bola meriam sama mobil tadi itu jatuhnya bisa sama? Persoalan itu akan kalian diskusikan secara bersama. Oke, silakan boleh duduk per kelompoknya. Tentang ini gerak parabola nih. Silakan kalian buka itunya, kalian diskusikan, dijawab permasalahannya tadi. Kenapa mobil sama meriam itu sama?
Kelompok Fatir ya? Fatir. Silakan. Kita kalau menggunakan Yang lainnya kan ya dan satu derajat sehingga untuk yang jadi kita dapatlah jauh-jauh ini 30,4 8,6 derajat 90 derajat untuk setiap benda. Kenapa terjadi dalam proses ini nah hal ini dikatakan pasal benda 16,51 dan sudut 90 adalah 0. Kemudian bagaimanakah pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum benda? Massa benda tidak mempengaruhi jarak maksimum benda massa. Massa benda hanya mempengaruhi kecepatan benda jika ada gaya horizontal yang bekerja padanya. Lalu bagaimanakah pengaruh sudut lemparan benda terhadap jarak maksimum benda? Semakin besar sudut lemparan dari permukaan, maka jarak horizontal benda akan semakin pendek, jarak vertikal benda akan semakin tajam. Kesimpulannya ialah massa tidak mempengaruhi jarak maksimum, tetapi yang mempengaruhi jarak maksimum adalah kecepatan awal dan sudut elevasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kecilkan. Ini kalau dari deteksikan udara nih, kita pakai bisa mobil kan sama kan tadi kan? Karena massa itu tidak mempengaruhi jarak terjauh yang dicapai suatu benda. Tapi ketika gaya geseknya pengaruh kan? Karena ada gaya geseknya. Jadi berbeda. Ketika lampu, bola, beda kan? Karena ada gesekan udara. Jadi pertanyaan kawan tadi itu, gesekan udara itu mempengaruhi gerak parabola. Jadi kalau dalam fisika itu ada asumsi-asumsi yang kita terapkan pada suatu peristiwa. Nah, pada saat kita belajar tentang gerak parabola ini, gesekan udara itu kita abaikan. Jadi kita abaikan. Jadi hasil yang kita dapat, maka semua benda mempunyai jarak terjauhnya itu sama. Sama kan? Sama. Ini karena gesekan udara diabaikan. Oke, coba satu orang simpulkan materi kita hari ini. Coba, siapa yang mau? Simpulan? Satu orang? Oke, kesimpulan dalam pelajaran kita hari ini adalah tentang materi gerak parabola. Nah, parabola ini dipengaruhi oleh kecepatan awal, oleh elevasi agar terhadap jaraknya. Sehingga tidak dipengaruhi dengan berat benda atau besar benda, karena itu bahwa dipengaruhi ketika ada terjadinya air resisten atau gesekan air di udara. Oke, tepuk tangan dulu buat ibu. Untuk mencari jarak terjauh itu apa? Massa tidak yang mempengaruhi apa? Jadi kalaupun dia misalnya kelereng sama mobil ditembakkan dengan kecepatan yang sama, maka jauhnya itu juga akan sama. Ya, jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oh. Gimana pembelajaran ini? Menyenangkan atau? Masih semangat ya? Tapi nanti minggu depan kita lanjut lagi materi tentang gerak meningkat. Nanti boleh silakan dipersiapkan dulu materinya di rumah, dibaca-baca dulu. Jadi ketika masuk nanti kalian ada sedikit materi. Oke, jadi untuk menutup silakan kerjakan soal yang tadi lagi. Berarti kan udah bisa nih kerjakan soal ini. Coba. Yang dilempar tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Satrio. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak tadi kan kayak udah masuk observasi di kelas Bapak. Setelah Bapak ngajar nih, perasaan Bapak gimana? Saya sih lumayan senang Pak ya, karena anak-anak tuh antusiasnya itu lumayan tinggi. Karena kan pakai aplikasi, pakai HP gitu kan, jadi mereka coba. Apalagi gambarnya tuh animasinya itu kan lumayan menarik tuh. Iya, saya lihat juga sih. Kalau pakai tab kayaknya lebih jelas gitu ya. Kalau pakai HP mereka ada kendala lah, kan agak kecil. Itulah agak kecil tuh Pak, agak susah karena sudutnya tuh, miringkan sudutnya, iya. kecepatan itu. Sebenarnya saya mau pakai laptop kan kemarin kan, itulah cuman takutnya ada yang nggak itu. Nah mungkin kedepannya bisa laptop sih lebih nyaman kan. Iya, mungkin lebih besar. Pak, saya mau tanya kembali yang kemarin pas kita praobservasi itu areal pengembangan yang Bapak ingin sampaikan dalam pembelajaran kali ini itu apa Pak? Jadi yang pertama itu kan tujuannya itu materinya tentang gerak parabola kan. Jadi pertama itu saya ingin mereka itu konsep tentang parabola itu mereka paham. Yang pertama kan ada besaran-besarannya apa aja yang mempengaruhi gerak parabolanya. Kemarin itu kan ada kecepatan sama sudutnya. Kemudian keterampilannya pas mereka menggunakan aplikasi itu, gimana mereka mengubah sudutnya, mengubah kecepatannya. Oke. Menurut Bapak yang Bapak rencanakan sama yang terlaksana, menurut Bapak kira-kira tercapai nggak? Kalau secara saya melihat dari kesimpulan dari hasil kemarin observasi, tadi itu observasi, saya rasa sih sekitar 80% tuh tercapai. Mungkin saya boleh tahu indikatornya apa Pak? Kira-kira yang pertama itu dari kan pas akhir pelajaran itu ada kesimpulan dari beberapa siswa Pak. Nah itu saya melihat kesimpulannya itu sudah sesuai dengan apa tujuan yang ingin saya capai, itu pengaruh besaran apa saja yang pengaruh gerak parabola. Kemudian dalam prosesnya juga saya melihat antusias, walaupun ada beberapa siswa karena ada yang pakai tab itu kan nyaman mungkin yang mereka lihat Pak ya. Ada yang pakai HP itu mungkin karena agak susah tuh jadi agak terkendala di situ. Nah sebenarnya itu juga bisa masing-masing siswa itu juga bisa mencobanya, karena kan dia rata-rata kan punya HP tuh Pak. Jadi saya lihat tingkat antusiasnya itu lumayan tinggi Pak di situ. Tadi Bapak saya lihat ada sekilas ada pembelajaran diferensiasi, sama juga ada Bapak juga ada memvariasikan, ada media, juga ada ice breaking. Menurut Bapak lebih tadi itu mau menerapkan pembelajaran diferensiasinya kemana tadi? Nah tadi itu sebenarnya kalau secara produk itu belum Pak, tapi ya, secara prosesnya itu adalah sedikit itu dari yang pembagian kelompok itu juga ada dibagikan berdasarkan tingkat siswanya, kemudian tingkat kemampuan akademik ya tadi. Oke. Kemudian juga tadi pembelajarannya ada mereka pas saya diskusi itu ada saya tampilkan video, kemudian juga ada mereka melakukan percobaan gitu beberapa. Kalau ke depan Bapak masih ini enggak mau coba diferensiasi lagi enggak? Oke, mungkin kedepannya bisa produk Pak ya. Jadi materi selain itu tentang FIDA. Nah, jadi itu tentang nanti mungkin ada rencana saya itu mau pakai project dia buat roket. Nah, roket itu mungkin lebih menarik kayak gitu nanti. Variasi produk mereka juga bikin roket itu ya yang pompa ya, yang pompa. Oke. Jadi nanti ke depan Bapak mau bikin mungkin PBCL kali lah ya, lebih tepatnya ya nanti ya. Oke Pak, berarti kalau tadi yang sudah berjalan, menurut Bapak ada hal-hal yang di luar skenario Bapak atau menurut Bapak ini kurang jalan nih, ada nggak? Mungkin itu karena kelompok, karena kita menggunakan pembelajaran berkelompok, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi mungkin seperti itu yang karena kan yang satu kan mereka satu jadi buka HP nih berkerumun kan, yang satu gerakan, yang satu nyata. Nah kadang tuh ada satunya juga tuh yang nggak terlalu perhatikan. Padahal mereka bisa coba juga ya, kan sama-sama kan ada HP-nya kan. Itu download kah? Itu internet sih Pak. Web kah? Web ya, berarti nggak perlu download aplikasi ya? Langsung dari web. Iya betul gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana cara memperbaiki kondisi ini? Oke, jadi mungkin bisa kita sediakan laptop Pak satu kelompok, karena kan layar tampilannya lebih besar, jadi itu mereka lebih antusias. Karena kalau kecil tuh kan
Mereka nanti berarti ke depannya kalau ada pembelajaran kayak gini nih minimal satu kelompok ada satu laptop gitu lah ya. Iya, jadi lebih apa? Oke, kalau begitu nggak apa-apa sih Pak. Jadi ini kan supaya kita udah tahu bahwa mungkin kalau pertama sudut mungkin memang agak susah diamati kalau dia pakai HP yang terlalu kecil ya. Menurut Bapak kira-kira areal pengembangan bagian mana lagi yang mau Bapak kembangkan lagi untuk selanjutnya? Kita itu karena rencana untuk yang selanjutnya itu tentang proyek, nah, jadi prosesnya itu lebih mereka kembangkan lagi kan gimana penerapan konsep tentang nanti fluidan itu dalam produknya itu seperti apa. Kira-kira kapan tuh Pak? Itu pertemuan selanjutnya Pak, mungkin sekitar minggu depan masuk ke materi. Jadi saya pengantar dulu materinya. Nah, nanti mereka udah ada sedikit gambaran tentang materi itu baru mereka buat. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak kira-kira ada nggak yang rekan atau siapa yang mungkin untuk mewujudkan usaha ini yang bisa membantu Bapak gitu, atau Bapak cari saja begitu? Apa itu Pak maksudnya? Misalnya Bapak rencana PBJL nih, Bapak memang udah paham atau mungkin karena kan di sini fisikanya ada 2 orang Pak, nah jadi bisa saya iya sama rekan ya, mungkin bisa kayak sharing lah, diskusi lah ya Pak. Oke. Ya Pak, semoga nanti ke depan akan lebih bagus lagi dan yang penting sih anak senang juga dan belajar menantang ya, mengasihkan ya. Oke gitu aja sih Pak, terima kasih sudah mau saya observasi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak.